Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita dalam keadaan sehat saat ini Jumat pagi tanggal 26 Agustus 2022. Selalu waktu berjalan terus, tidak pernah mundur. Selalu saya katakan, selalu tanggal makin bertambah. Minggu depan sudah bukan bulan Agustus lagi. Minggu depan sudah bulan September. Berarti bulan sudah berlalu, bulan Agustus. Tapi cinta kasih Tuhan tidak pernah berlalu. Oleh itu mari, sehubungan dengan percepatan waktu, hari, minggu, hari, bulan, tahun, mari demikian juga percepatan iman kita, kesetiaan kita, keikutsertaan kita kepada Yesus. Jangan pernah menjadi orang Kristen yang pasif, tapi mari menjadi orang yang aktif, mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Renungan firman Tuhan malam hari dengan tema janganlah tegar tengkuk, jangan kita keras hati, tapi mari kita rendah hati ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai terlambat Bapak Ibu. Karena zaman dulu saja 2000 tahun yang lalu banyak murid-murid sudah ikut Yesus. Banyak mereka-mereka yang tadinya tidak percaya, mereka berduyun-duyun ikut Yesus. Coba nih kalau saya baca dari Injil Lukas pasal 5 di ayat yang ke-11. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Coba semua ditinggalkan dan mereka mengikut Yesus. Ini bukti nyata bahwa mereka meyakini hanya ikut Yesus ada damai sejahtera. Waktu sesuai dengan puji-pujian saya pagi ini saya mau menyanyi ikutlah Tuhan Yesus. Jangan pernah kita tegar tengkuk. Jangan kita keras kepala, tapi ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan segera mau datang, akan menjemput buat setiap anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ikutlah Tuhan sekarang. Amin. Haleluya. Ikutlah selamanya. Amin, haleluya. Segala kesusahannya sudah tanggung. Amin, haleluya. Dia pimpin sampai surga. Amin, haleluya. Mari ikut Tuhan Yesus sekarang. Amin, haleluya. Ikutlah selamanya. Amin, haleluya. Segala kesusahannya sudah tanggung. Amin, haleluya. Tuhan Yesus pimpin kita masuk surga. Amin, haleluya. Ikutlah Tuhan Yesus mulai sekarang. Amin, haleluya. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 47 firman Tuhan demikian. Amin, haleluya. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dan orang yang diselamatkan. Banyak orang yang ikuti Yesus. Amin. Amin, haleluya. Ikutlah Tuhan Yesus sekarang. Amin, haleluya. Ikutlah selamanya. Amin. Mari kita mau setia ikut Yesus. Haleluya. Segala kesusahan semua Tuhan Yesus sudah tanggung. Amin, haleluya. Yesus Tuhan pimpin kita masuk surga. Amin, haleluya. Ikutlah Tuhan
mulai sekarang. Haleluya. Dalam 1 Tawari pasal 29 ayat 11, 12, 13, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Ikutlah Tuhan Yesus sekarang. Amin. Haleluya. Ikutlah selamanya. Amin. Haleluya. Segala kesusahan Dia sudah tanggung. Amin. Haleluya. Yesus pimpin kita sampai surga. Amin. Haleluya. Bapa, sucikan mulut kami Bapa, sucikan hamba-Mu, mata kami Bapa, hati dan pikiran kami. Kami pagi ini kami mau baca firman-Mu. Firman-Mu Bapa, ku taruh dalam hatiku supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Proses hidup kami, bentuk hidup kami Bapa, supaya ku menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang oleh rahmat dan anugerah Tuhan, kita masih bisa setia sama Tuhan, bisa ikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Itu karena anugerah Tuhan. Sungguh karena Tuhan berfirman dalam Yohanes 6 ayat 65, tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu bisa setia sama Tuhan, bisa dengan setia ikuti firman Tuhan, baik dari yang saya sampaikan pagi malam, Bapak Ibu bisa ikuti dengan firman Tuhan dari berbagai hamba Tuhan yang dipakai diurapi Tuhan. Mari kita jadikan diri kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Yesus dan kita mau taat pegang janji Tuhan. Karena firman Tuhan katakan Bapak Ibu, ya, di dalam Kisah Rasul pasal 5, semua orang makin banyak ikut Yesus loh. Coba nih, Kisah Rasul pasal 5 ayat 16. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang sakit dan orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan Tuhan. Semua datang kepada Yesus. Dan kalau kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, ada upah saudara. Mari nanti saya mau baca firman Tuhan. Ya, mari kita kembali kepada firman Tuhan di pagi yang indah ini. Puji Tuhan, di pagi yang indah selalu kita baca perjanjian lama. Nanti malam kita baca perjanjian baru. Terus kita lakukan setia saudara ya. Biarpun ada bayar harga, yaitu bayar harga apa saudara? Saudara menggunakan waktu ya buat Tuhan ya, daripada banyak tidur, cukup tidur yang penting sehat. Dan selalu kita bangun pagi ini dengan sehat, kita pergunakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, baca firman Tuhan dan berdoa. Sehingga hidup kita makin hari dibentuk karakter kita, sifat perilaku kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita baca 2 Tawari pasal 30. Kemarin pasal 29 sudah selesai. Kita puji Tuhan 2 Tawari pasal 30. Satu pasal kita baca atas rahmat anugerah Tuhan. Besok kita lanjutkan pasal 31. Demikian firman Tuhan dari ayat 1. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda
bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaat di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua. Karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya, sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah. Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel, dari Berseba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel. Karena mereka belum merayakannya secara umum seperti yang ada tertulis. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel, dan Yehuda membawa surat dari raja dan para pemimpin dan mengatakan sesuai dengan perintah raja, hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan Allah nenek moyang mereka, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkan dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang bernawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini, sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bila mana kamu kembali kepadanya. Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Sebulon, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Namun beberapa orang dari Asyir, Manasye dan Sebulon merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Di Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Maka berkumpullah di Yerusalem banyak orang, suatu jemaah yang sangat besar, untuk merayakan yang hari raya roti tidak beragi kepada bulan yang kedua. Lalu bangunlah mereka menjauhkan mezbah-mezbah yang ada di Yerusalem. Juga semua mezbah korban ukupan disingkirkan dan dibuang ke lembah Kidron. Kemudian disembelihlah domba Paskah pada tanggal 14 bulan kedua. Maka para imam dan orang-orang Lewi merasa malu, lalu menguruskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah Tuhan. Mereka berdiri pada tempat yang menurut peraturan yang berlaku bagi mereka masing-masing, sesuai dengan Taurat Musa, abdi Allah itu. Para imam menyiramkan darah yang diterimanya dari orang-orang Lewi, sebab ada banyak di antara jemaat yang tidak menguduskan dirinya, sehingga menjadi tugas orang Lewi untuk menyembelih domba-domba Paskah bagi setiap orang yang tidak dapat menguduskannya bagi Tuhan, karena ia tidak tahir. Sebab sebagian besar dari rakyat, terutama dari Efraim, Manasye dan Isakar dan Sebulon, tidak mentahirkan diri, namun mereka merayakan memakan Paskah, walaupun tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Tapi Hizkia berdoa untuk mereka, katanya, Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. 7 hari lamanya orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan hari raya roti tidak beragi dengan kesukaan yang besar. Sedang orang-orang Lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga. Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Demikian orang memakan makanan pelayan selama 7 hari sambil mempersembahkan korban keselamatan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian seluruh jemaah sepakat untuk berhari raya 7 hari lagi, lalu mereka berhari raya 7 hari lagi dengan sukaria. Sebab Hizkia Raja Yehuda telah menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 7.000 kambing domba. Juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 10.000 ekor kambing domba. Dan sebagian besar para imam telah menguduskan diri. Seluruh jemaah Yehuda bersukaria, juga para imam dan orang-orang Lewi, dan seluruh jemaah yang datang dari Israel, serta orang-orang asing, baik yang datang dari tanah Israel maupun yang tinggal di Yehuda. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem, karena sejak Salomo bin Daud Raja Israel tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Ayat 27 yang terakhir. Sesudah itu para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di sorga. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar selama 1 fatsal. Sebanyak 1 fatsal, saudara ya.
Jadi dari ayat 1 sampai 27, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Mari kita komit 3 poin, yaitu kita mau cinta Tuhan Yesus. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, mari kita bangun kesetiaan kita setia. Dan ketiga, kalau kita mau cinta setia, mari kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan katakan saat ini, janganlah tegar tengkuk. Seperti yang tertulis di dalam ayat 8. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Amin. Mari setiap kita dengar firman Tuhan, jangan tegar tengkuk seperti nenek moyang kita. Nenek moyang kita dari tradisi orang tua kita. Hormati leluhur, memberkati orang tua yang sudah meninggal. Ya, itu tradisi-tradisi. Berdoa di kuburan, itu tradisi-tradisi. Tapi firman Tuhan katakan seperti yang kemarin, jangan membuat patung, menghormati yang lain selain menghormati Tuhan. Satu-satunya kecuali orang tua kita masih hidup. Tapi kalau orang tua sudah meninggal, itu firman Tuhan kami tidak boleh disembah-sembah. Didoa-doakan tidak boleh, sebab mereka sudah mati, saudara. Ya, tapi kita menyembah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang layak terima sembahan, puji, dan hormat. Selagi hidup, mari kita perlu menghormati orang tua. Perlu kita mengasihi orang tua. Sesama kita harus kita hidup di dalam kasih. Seperti firman Tuhan yang sering kali saya katakan, hiduplah di dalam kasih selagi hidup. Kalau sudah mati, sudah tidak ada guna, saudara. Sudah mati kok. Maka oleh karena itu, selagi kesempatan kita hidup, ya, supaya kita hidup ini, pergunakan waktu untuk memuliakan Tuhan. Pergunakan waktu ini sesuai dengan firman Tuhan. Seperti pagi ini, jangan tegar tengkuk. Seperti firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasal 13, saudara. Kita jangan keras. Seringkali kita manusia kebanyakan sombong. Jujur saja, setiap kita rata-rata itu egois, ya, keras kepala, susah mau diatur, saudara, ya. Tidak mau diatur, mau ngatur Tuhan, tapi tidak mau diatur oleh Tuhan. Bagaimana, saudara? Ya, coba dalam Ibrani pasal 3 dikatakan ayat 7 dan 8. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya. Nah, ini pagi ini firman Tuhan dibagi buat kita, jangan tegar tengkuk. Dia dengan 8. Janganlah keraskan hatimu seperti di dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Artinya pada waktu kita punya cobaan, menghadapi masalah pergumulan hidup, jangan pernah bersungut-sungut. Jangan pernah nyalakan Tuhan. Oh, kenapa Tuhan tidak dengar doa kita? Kenapa doa kita tidak dikabulkan sama Tuhan? Bersungut-sungut. Itu nggak benar, Bapak Ibu. Itu keras kepala. Pantasan bangsa Israel, karena bersungut-sungut tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Bahkan banyak yang mati. Ngeri, saudara. Ya, kalau kita bersungut-sungut, ini ada firman Tuhan katakan dulu. Dalam 1 Korintus 10 ayat 10. Ya, itu nanti dimatin oleh malaikat maut, saudara. Ini firman Tuhan, bukan saya yang katakan. Karena bangsa Israel dulu banyak yang tegar tengkuk, bersungut-sungut, ngomel terus kepada Musa, ngomel kepada Tuhan, tidak pernah bersyukur. Maka firman Tuhan dikatakan, janganlah tegar tengkuk. Dalam 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Belajar kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita berdoa dulu kepada Tuhan dengan firman Tuhan, yaitu jangan tegar tengkuk, tapi mari kita bersyukur kepada Tuhan. Harapan kita hanya kepada Tuhan. Mari kita ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena sebagai terakhir, kalau kita ikut dengan Tuhan sungguh-sungguh, itu ada upah, saudara. Saya mau baca Ibrani pasal 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 6. Orang sungguh-sungguh ikut Tuhan, itu ada upah. Demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan itu ada. Pagi ini Tuhan dari surga. Setiap bapak ibu yang mencari Tuhan bersama saya, mencari Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan nyata jelas. Orang sungguh-sungguh mencari Tuhan itu diberkati. Dalam nama Yesus, doa saya menyertai Bapak Ibu semua. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, usaha diberkati. Apa yang kita kerjakan dalam nama Yesus, yang kita kerjakan semua diberkati Tuhan. Yang sakit sembuh, yang punya masalah pergumulan seberat apapun, ingat Sadra Mesa Abednego. Biarpun dilempar ke dalam dapur api yang 7 kali panas, tapi karena Sadra Mesa Abednego mengutamakan Tuhan, selalu mencari Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, maka ada penyertaan Tuhan. Sehingga semuanya tidak ada api
yang melalap Sadra Mesa Abednego. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap Bapak, Ibu, Saudara, hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Mari, jangan tegar tengkuk, tapi kita rendah hati, datang kepada Yesus. Carilah Yesus, ikutlah Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kapan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ikut Tuhan sungguh-sungguh, saat ini terlambat saudara. Seperti contoh peristiwa yang di kepolisian. Kalau mereka sudah di penjara, kalau sampai ada keputusan hukuman mati, mereka terlambat. Karena selagi hidup, dia tidak sungguh sama Tuhan. Apalagi kalau tidak bertobat. Oleh karena itu, mari kita bertobat. Kita mau ikut sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan keraskan hati kita, tapi kita lembutkan hati kita. Kita merendah hati, datang kepada Yesus. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Ikutlah Tuhan Yesus sekarang. Amin, haleluya. Ikutlah selamanya. Amin, haleluya. Segala kesusahan dia sudah tanggung. Amin, haleluya. Yesus pimpin kita masuk surga. Amin, haleluya. Mari kita ikut Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus juru selamat kita. Amin, haleluya. Serahkanlah seluruh beban masalah hidupmu. Amin, haleluya. Percaya kepada Yesus, Tuhan tolong kita. Amin. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa, mari kita mau lembut hati, jangan pernah tegar tengkuk, tapi harap sama Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kita senantiasa mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh dan hormati Tuhan dan taat kepada firman Tuhan, maka hidup kita diberkati dalam nama Yesus. Berkat damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua menjadi orang berhasil yang diberkati Tuhan dan bersama Tuhan Yesus kita lebih dari pemenang. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.